Selamat berjumpa di Norina Kastatria Channel. Kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai karya tulis ilmiah. Sebelumnya, kita akan mempelajari dulu mengenai pengertian. Saudara-saudara, pengertian karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun menurut kaidah-kaidah ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu penulis yang bersangkutan. Kaidah-kaidah ilmiah bersifat teoritis maupun empiris, mencakupi logika bernalar, penyajian, teknik pencarian, pengolahan, penyajian data, metode, dan bahasa yang digunakan dalam penulisan. Saudara-saudara, kita akan mempelajari juga mengenai ciri karya tulis ilmiah. Berdasarkan isi yang diungkapkan, karya ilmiah menyajikan pengetahuan berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan suatu masalah. Ciri berikutnya adalah pengetahuan yang disajikan berpijak kepada fakta atau data atau teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, ciri karya ilmiah, adanya kebenaran objektif, bukan kebenaran normatif. Kemudian, dalam menulis karya ilmiah dilandasi sikap kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari data yang digunakan, kemudian teori-teori yang dikemukakan, perlu juga menyebutkan siapa, kapan, tahun, dan sumber yang digunakan. Kemudian bahasa yang digunakan ialah bahasa baku. Banyak mengandung istilah-istilah teknis dan istilah-istilah yang bersifat denotatif. Istilah teknis ini sesuai dengan topiknya. Kemudian istilah-istilah yang bersifat denotatif ini mengandung makna yang bersifat lugas. Sistematika penulisan mengikuti cara tertentu, yakni sesuai dengan selingkung disiplin ilmu penulisnya. Saudara-saudara, apa fungsi dari karya ilmiah? Fungsinya adalah 1. Memberikan penjelasan. Bahwa karya ilmiah dapat menjelaskan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, tidak pasti menjadi sebaliknya. Artinya, sesuatu yang tidak diketahui menjadi dapat diketahui, yang tidak jelas menjadi jelas, yang tidak pasti menjadi pasti. Kemudian, memberikan ramalan atau prediction. Jadi, karya ilmiah ini dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa mendatang. Berikutnya, memberikan kontrol. Jadi karya ilmiah dapat mengontrol, mengawasi, atau mengkoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Secara umum, fungsi karya ilmiah adalah sebagai rujukan atau reference. Kemudian, mempunyai fungsi yang edukatif, yaitu sarana pendidikan yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai bidang ilmu. Kemudian menyebarluaskan perkembangan ilmu kepada masyarakat luas atau kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan disiplin ilmu karya ilmiah yang ditulis. Tujuannya, jadi untuk apa menulis karya ilmiah? Untuk memberikan penjelasan, kemudian untuk memberikan komentar atau penilaian, juga untuk memberikan saran dan usulan, untuk memberikan sanggahan atau penolakan, untuk membuktikan hipotesis, dan untuk membuat suatu rancangan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ternyata karya tulis ilmiah, karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis. Manfaatnya antara lain 1. Mengembangkan keterampilan membaca. Jadi dengan membuat karya ilmiah, otomatis penulis akan membaca referensi-referensi yang digunakan untuk memperkuat idenya. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Kemudian mengembangkannya menjadi pemikiran yang matang.
Berikutnya adalah mengakapkan penulis dengan kegiatan pustakaan. Jadi ketika penulis itu mencari referensi, otomatis dia berhubungan dengan kegiatan perpustakaan. Bagaimana dia menulis teori, bagaimana dia mengemukakan tokoh-tokoh yang mengemukakan teori tersebut, buku apa yang dibaca, dari mana sumbernya. Ketika dia menulis, ya, jadi ketika dia menulis tabel, kemudian grafik, juga ketika membuat daftar pustaka atau juga daftar catatan kaki, otomatis dia harus menggunakan pustaka-pustaka yang ada. Kemudian meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta-fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang keempat, penulis dapat merasakan kepuasan intelektual. Jadi adanya kepuasan intelektual, yaitu suatu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu khasanah pengetahuan. Dan yang kelima, penulis dapat menyumbangkan nilai-nilai perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Saudara, jenis karya ilmiah antara lain adalah laporan, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, buku teks. Laporan. Laporan adalah tulisan yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil kegiatan ilmiah yang berupa penelitian atau percobaan baik yang ada di laboratorium, di lapangan maupun penelitian kepustakaan. Oleh sebab itu, istilah laporan diberi istilah secara operasional sesuai dengan objek kajiannya. Nah, jenis yang berikutnya adalah kertas kerja atau makalah. Ada trend paper dan ada working paper. Kedua kertas kerja tersebut disebut makalah. Makalah pada umumnya disajikan secara deskriptif atau secara ekspositoris. Akan tetapi ada juga yang disajikan secara argumentatif. Adapun tulisan antara 5 sampai 20 halaman. Term paper. Tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan suatu persoalan tertentu dari bidang disiplin ilmu tertentu. Satu-satu pokok sumber tulisannya yaitu adalah kepustakaan. Ini biasanya dikerjakan oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas terstruktur dari dosen dengan tujuan memperdalam disiplin ilmu tertentu. Maksudnya agar mahasiswa belajar memahami prinsip-prinsip ilmiah dengan jalan membaca sendiri dan mengungkapkan kembali dengan bahasa sendiri. Berikutnya adalah working paper. Berisi prasaran, pendapat, gagasan-gagasan yang membahas suatu pokok permasalahan untuk disajikan dalam seminar, lokakarya, dan simposium. Working paper dalam membahas pokok permasalahan lebih mendalam dan luas daripada term paper. Dalam menulis working paper, penulis tidak sekedar mensarikan suatu teori tertentu dari pustaka yang dibaca, tetapi mengemukakan pendapat atau hasil penafsiran juga pemahaman terhadap buku yang dibaca. Nah, saudara, bagi saudara yang mempunyai cita-cita menjadi sarjana, maka saudara perlu menulis skripsi. Apa itu skripsi? Skripsi adalah karya ilmiah sebagai hasil kerja ilmiah yang berupa penelitian kepustakaan maupun lapangan. Skripsi biasanya dijadikan persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana strata 1 atau yang dikenal dengan S1. Penulisannya memerlukan pembimbingan dari dosen yang memiliki kualifikasi sesuai dengan disiplin ilmunya. Karya ilmiah ini harus dipertanggungjawabkan oleh penulisnya di hadapan Dewan Penguji. Saudara-saudara, setelah saudara menempuh pendidikan sarjana, saudara berminat untuk melanjutkan ke magister atau S2, maka saudara wajib menulis tesis.
Tesis ini tidak jauh berbeda dengan skripsi. Perbedaan utamanya terletak pada kedalaman dan ketajaman pengkajian serta kadar kompleksitas masalahnya. Masalah yang diajukan harus memperhatikan keaslian, artinya belum pernah diteliti oleh orang lain. Pengkajian dan pembahasannya dapat menggunakan teori-teori yang sudah ada. Tesis ditulis oleh mahasiswa strata 2 atau S2 memperoleh gelar magister. Nah, saudara yang bercita-cita melanjutkan lagi dari S2 ke S3, maka saudara menulis yang namanya disertasi. Karya ilmiah disertasi ini ditulis untuk menyelesaikan studi strata 3 atau doktor. Disertasi merupakan bentuk karya ilmiah yang memiliki derajat keilmiahan paling tinggi. Penulis disertasi disebut promovendus. Pembimbingnya beberapa guru besar sebagai promotornya. Setelah disertasi tersusun, maka promovendus harus mempertahankan dan mempertanggungjawabkan disertasinya di hadapan Dewan Penguji. Selain karya ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, makalah, ada pula jenis karya ilmiah yang dikenal dengan textbook atau buku teks. Buku teks adalah karya ilmiah yang bersumber pada kajian pustaka. Buku teks membahas mengenai prinsip-prinsip atau hukum-hukum ilmiah yang diakui dan diterima secara umum. Juga merupakan paduan dari prinsip-prinsip ilmiah yang sudah berterima dengan hasil penemuan penulis yang diakui dalam bidangnya. Buku teks pada umumnya disusun untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran. Adapun pengenalan dan penanaman pengertian-pengertian ilmiah menjadi ciri ilmiah dari buku teks. Saudara, kita akan membahas pula jenis karya ilmiah yang berupa artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karangan atau karya tulis berbentuk esai yang lengkap, berisi fakta-fakta dan data-data yang disertai analisis kritis dengan menyajikan argumentasi, opini, simpulan, dan saran atau solusi tentang topik tertentu. Ciri artikel ilmiah: 1. Berupa sintesa temuan-temuan tentang suatu topik atau pendapat penulis. 2. Pekerjaan yang memperlihatkan keaslian. 3. Pengakuan atau pernyataan jawaban terhadap semua sumber yang digunakan. Yang keempat, memperlihatkan bahwa penulis merupakan bagian dari suatu komunitas akademis. Saudara, dimensi artikel ilmiah. Kita lihat, yang pertama adalah hasil pemikiran atas suatu objek kajian yang dapat berupa temuan penelitian atau gagasan analitis kritis. 2. Bahasa tulis sebagai alat mempresentasikan hasil pemikiran penulis dalam bentuk satuan-satuan makna dan penanda hubungan satuan-satuan makna secara eksplisit. Yang ketiga, sistematika yang dijadikan unsur pembeda antara bentuk karya tulis artikel dengan bentuk karya tulis lain. Yang keempat, kaidah penulisan harus taati, baik yang bersifat universal maupun yang bersifat selingkung. Demikian pembahasan mengenai karya ilmiah. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara.